Kalau waktu pas di penjara itu menghasilkan karya apa? Sekalipun adiknya. Nggak peduli. Dia kan bilang gini, waktu itu bapak saya kan meninggal tahun 50 di Blora. Padahal Pram baru aja kawin. Pram tuh idenya kebanyakan tentang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu. Saya Haidar Wahyu bersama beliau Bung Susilo Tur. Beliau nggak mau dipanggil Mbah, nggak mau dipanggil Eyang ataupun Romo, karena lebih setara karena dipanggil Bung. Ya alhamdulillah. Bro. Atau bro, brother. Itu lebih suka. Bro itu kan dari Inggris. Bro itu Inggris, kalau brat itu Rusia. Brat Rusia, oke. Saudara artinya. Oke. Beliau hari ini dikonfirmasi berusia 87 tahun. Masih awet muda, semangatnya apalagi, dan beliau masih diberikan kesempatan untuk sharing bagaimana mengenal pemikiran tokoh bangsa, yakni Pramoedya Anantatur, beserta beliau juga ini adalah aset bangsa yang perlu kita sebagai generasi muda, bahwasanya beliau ini aset bangsa yang perlu kita selalu menggali keilmuan, samudra keilmuannya. Kita generasi muda perlu bagaimana kita menjunjung tokoh panutan, influence. Kalau hari ini beliau ini bisa dikatakan influence, bisa mengajak orang untuk berpikir kritis dan berpikir produktif supaya bisa benar-benar kita tahu tentang arti kehidupan. Ini kita merefleksikan sosok Pramoedya Anantatur yang 100 tahun yang hari ini juga kita peringati. Nah, sebagai adik kandung Pramoedya, panjenengan ini kan adik kandung Pramoedya. Nomor 6. Nomor 6. Bagaimana Anda memaknai sosok beliau baik sebagai sosok kakak maupun sebagai seorang sastrawan besar di Indonesia? Saya sama Pram itu beda 12 tahun. Kelahiran 25, saya 37. Bedanya 12 tahun. Dia mulai menulis umur 15 tahun. Saya menulis umur 13. Itu adalah guru saya, pengganti orang tua, musuh saya, teman seprofesi. Karena apa? Waktu kecil saya pernah 2 kali ditempeleng. Pram itu kan militer ya. Jadi perintahnya itu harus digugu. Sekalipun adiknya. Sekalipun adiknya. Nggak peduli. Dia kan bilang gini, waktu itu bapak saya kan meninggal tahun 50 di Blora. Padahal Pram baru aja kawin. Keluar dari penjara Pram langsung kawin kok. Apalagi waktu kawin itu, keluar itu dia bukunya dapat hadiah sastra perburuan, dapat hadiah 1000 gulden, masih Belanda dulu. Sedangkan kerja di penjara itu pun Pram dapat upah, masih dengan upah dan hadiah karangannya itu Pram menemukan cinlok di penjara. Waktu itu menjelang penyerahan kedaulatan kan banyak orang Betawi yang nengok para pejuang itu yang ditahan. Nah, itu salah seorang diantaranya yang kemudian jadi istrinya Pram. Berarti orang Betawi ora. Tahu Betawi ora? Berarti Betawi ora. Orang Betawi yang nggak bisa bilang tidak. Kalau tidak itu ora dia. Ora. Betawi ora namanya. Mirip sama Jawa ya, ora gitu juga kalau Jawa. Itu dialek Betawi. Dialek Betawi tidak itu ora. Makanya dinamakan Betawi ora. Betawi ora. Oke, berarti Bung bersama Pramoedya Anantatur ini beliau adalah sosok kakak, iya. Guru, orang tua, iya. Pengganti orang tua. Pengganti orang tua. Musuh juga sekali. Iya, kan saya dipukul 2 kali. Tapi teman seprofesi. Oke. Kalau yang kemudian yang diteladani soal sastrawan besar di Indonesia apa? Ya itu dari tadi saya sudah katakan, hidup harus berani. Menang kalah lain lagi. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan 3 perabad dunia. Itu 1. Kedua, duniaku bukan pangkat dan jabatan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Persoalan apa itu? Itu 2 kata mutiara yang saya pegang sampai akhir. Mungkin yang lebih ditegaskan soal persoalan itu persoalan apa?
Persoalannya apa yang lebih ditegaskan? Ya persoalan Anda sebagai manusia kalau nggak bisa punya pekerjaan lain, lah kan cuma tamat SD, apa yang bisa dikerjakan? Ya itu jadi penulis. Penulis itu kan paling murah biayanya, pensil sama kertas. Sama kertas. Cuma yang sulit kan Pemikirannya. ya itu. Makanya. Saya kira tadi persoalan sampahnya. Oh itu saya, kan dia beda. Kalau panjenengan berarti menambahi penegasannya lebih spesifik lagi persoalan sampahnya. Iya. Kenapa kok sampah yang kemudian Saya kan sejak kecil tuh sering ngumpulin sampah. Bukan sekarang aja, sejak kecil. Sejak kecil. Kapan tuh kan saya diundang ke Rembang. Ada 35 pejabat yang dapat penghargaan dari Karajinan Padi sama Gerobogan. Saya diundang. Saya satu-satunya orang sipil, ngerti? Sipil. Saya minta waktu 5 menit. Saya bicara, jangan dilihat dari pekerjaannya pemulung, tapi hasilnya. Menarik. Pemulung ada garda depan penyelamat dunia. Tahu nggak, Mas? Iya, tahu. Satu malam saya keliling itu kira-kira mencari kira-kira 100 tempat sampah. 100 tempat sampah. Kira-kira muter pakai motor ya 7 km. Biayanya kira-kira ya 2.500. Satu malam. Waktu itu rata-rata saya nemukan plastik 2-3 kilo. Saya loh itu. Tapi di Blora ada 50 pemulung. Kalau rata-rata 3 berapa? 150 kilo. Di Indonesia 500 juta pemulung. Berapa demikian? Kali 3. Kali 3. Di dunia itu 5 juta pemulung. Berapa satu malam? Oh itu jadi sampah plastik adalah saya itu sebagai pemulungnya adalah penyelamat dunia. Berarti artinya jadi jangan lihat kerjaannya. Jangan lihat kerjaannya. Berarti kita tidak bisa memandang rendah manusia. Apalagi sekarang kepingin jadi pemulung, sekarang jadi. Gak usah nulis surat lamaran. Gak usah lamaran, gak usah. Bikinin ijazah. Tanpa ijazah pun bisa. Loh, soalnya apa? Saya itu ijazah saya 5, Mas. Perguruan tinggi, nggak diakui. Negara itu nggak diakui. Loh, itu benar-benar, Mas. Tapi yang menarik adalah berarti kita tidak boleh memandang rendah seseorang. Apapun status sosialnya maupun pekerjaan. Semua pekerjaan adalah positif. Apalagi soal sampah. Sampah ini kan juga menjadi problem hari ini. Iya. Di Sidoarjo banjir di mana-mana juga karena sampah. Tapi panjenengan juga bisa menghargai sampah. Karena ini dipungut berarti sampah ini berharga. Ya memang, tapi penyelamat dunia kok. Oke. Saya ingin. Tapi ya gitu, Mas, di mana-mana itu saya kenyang ditipu. Biasanya plastik itu diambil kira-kira 3-4 bulan sekali. 1 truk biasanya. Dan saya nggak minta dihitung, kan lama kan dihitung ditimbang loh, Mas. Iya, berapa ton? Berapa ton kira-kira? Kira-kira aja gitu loh, berapa kilo. Karena dulu tuh yang pertama itu 140.000. Kedua naik 150, yang terakhir naik 200.000. Begitu istri saya mau minta upahnya itu, ngomong dia, aduh, dompet ketinggalan, Bu. Bawa kabur sampai hari ini. Sudah 4 bulan lebih. Tapi ya istri saya orangnya kan aktif. Kalau biasanya datang orang ambil, ini dibawa ke proses itu, apa namanya, pengumpul. Dibungkusi sendiri, dibawa sendiri pakai sepeda. Ada kisah inspiratif bahwa pokoknya kalau mau hidup harus kerja. Gitu. Artinya ada kisah inspiratif dari Bung Sus bahwasannya mulai dari sampah itu bisa memberikan satu dampak sosial yang lebih punya impact. Padahal Bupati Blora dulu itu wakil Bupati Arif Rohman, orang PKB. Jadi sarjana, jadi pemulung, memalukan Blora. Padahal ya bukan menghina, itu kan orang PKB. Ini dua kali jadi bupati, tahun ini yang terakhir. Oke. Padahal bukan menghina, Mas.
Iya, siap. Sementara ini bupati itu banyak yang ngasih uang sama saya sebagai penghargaan aktivitas yang saya lakukan. Ini paling pelit. Ini pelitnya bukan main, okay. Nggak pernah saya dikasih uang. Ada pertanyaan selanjutnya, Bung. Apa menurut Anda warisan pemikiran terbesar yang ditinggalkan oleh Pramudia untuk generasi muda? Jadi pemikiran besar yang spesifik untuk generasi muda. Ya banyak kalau tentang pemikirannya Pram. Tapi yang penting jangan patah semangat. Gitu loh. Tadi itu loh, hidup harus berani. Kalah menang biasa kan gitu. Itu kan kata mutiara yang nggak pernah padam. Memang hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah juga dimenangkan. Jadi apa aja Pram siap. Gitu. Apapun yang terjadi dan apapun yang penting kerja adalah hakikat hidup. Banyak karya Pramudia lahir dari pengalamannya sebagai tahanan politik atau ekstapol. Bagaimana situasi sejarah tersebut mempengaruhi cara pandang militer, Mas? Dia kan anggota Siliwangi. Anggota Siliwangi, beliau. Iya. Ternyata dulu itu menjelang proklamasi Siliwangi tahu kan dari divisi Siliwangi Jawa Barat itu loh. Benar. Ternyata di antara para anggota Siliwangi itu ada anarkis, mau tahu. Kelompok orang, lihat ada orang kaya dirampok. Hartanya dibagi-bagi mereka. Jadi militer kok ngerampok maunya hidup enak, ngerti? Nah, Pram kan risih, tahu risih? Nggak suka. Nggak nyaman. Ya, terus Pram dari ke Jakarta, ngerti? Masuk Jakarta kan masih diduduki Belanda. Pram mendirikan sejenis itu surat apa? Selebaran Indonesian Adventure. Petualangan Indonesia. Ya. Tangkap di penjara tadinya di Pulau Seribu. Terus menjelang bebas dipindahkan ke Bukit Duri. Nah, itu bukan partai, Mas, tapi apa itu? Militer. Berarti Orde Lama Pram ditangkap karena membuat buku Wakyau di Indonesia. Pernah dengar? Pernah dengar. Yang nangkep Nasution, yang disuruh Sudarmono Mayor. Eksekutornya. Penangkapnya. Itu kemudian kan jadi wakil presiden Sudarmono. Nah, gitu. Kalau waktu pas di penjara itu menghasilkan karya apa? Ya itu tadi perburuan, terus apalagi itu Midas si manis bergigi emas, Larasati. Pram tuh idenya kebanyakan tentang perempuan. Tentang perempuan, inspirasinya? Iya. Garis pantai, nenek saya pernah dengar, Mas? Benar. Nah. Oke. Idenya tentang wanita. Banyak yang terinspirasi dari perempuan. Iya. Jika Pramudia bisa melihat kondisi Indonesia hari ini, menurut Anda apakah beliau akan merasa puas atau masih ada harapan yang belum terwujud? Kalau melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, kira-kira bagaimana harapan dari Pak? Zaman sekarang kaum politisi Indonesia itu pikiran dulu ya, politik itu untuk mempercepat tercapainya tujuan. Sekarang saya kasih tahu kata mutiara dari Kennedy, tahu? Kennedy. Presiden Amerika yang ditembak mati itu. Iya, dia mengatakan, in politics there are no friends, only alliance. Forgive but never forget. Politik itu cuma bukan sahabat sejati, cuma persekutuan. Artinya siang jadi sahabat, malam bisa jadi musuh. Jadi makanya politik itu bisa kita maafkan, tapi tidak bisa kita lupakan. Ya. Ini Presiden Amerika, presiden yang kedua Amerika itu Thomas Jefferson, pernah dengar? Pernah dengar. Istrinya orang Negro. Dia juga mengatakan politik itu seperti candu. Pernah dengar? Orang siap mati berkalang tanah. Tadi tidak mengerti apa tujuan akhir dari politik. Nah, sekarang Indonesia itu ya sistemnya kan sistem politik. Yang menguasai kan kelompok partai. Kelompok partai. Iya apa enggak? Iya. Lah itu saya protes, Mas. Beda kalau Amerika. Dulu itu kan politik partai itu kan untuk mempercepat tercapainya tujuan. Di bawah kolonialisme Indonesia juga begitu, Mas. Sekarang malah
Partai politik itu alat untuk mengulur-ulur tercapainya tujuan. Ngerti? Ngerti. Nah itulah kemarin waktu seminar di Bali, seminar terbesar di Asia Tenggara, Indonesia Bertutur itu, saya kemukakan di sesi terakhir itu, buku saya, Republik Jalan Ketiga, itu disertasi saya. Pernah dengar Gusmus? Pernah. Dia kan pernah mengatakan, dia, itu saya tiru, kampanyekan saya jadi ketua MUI. Pernah dengar? Pernah. Kalau berhasil, saya bubarkan MUI. Benar. Pernah dengar? Pernah. Karena Gusmus memang menginginkan Gusmus MUI itu dibubarkan. kecewa, MUI dipakai alat untuk cari duit. Benar. Jadi menjual agama. Lah itu dalam buku saya itu, Republik Jalan Ketiga, saya ambil itu. Tapi intinya beda. Kampanyekan saya jadi presiden. Kalau berhasil, saya bubarkan negara ini. Grade-nya lebih level up ya daripada Gusmus. Kalau Gusmus levelnya masih MUI, kalau Panjenengan Iya ini presiden. nasional. Karena apa? Ya itulah. Orang Indonesia itu jadi kaya karena politik kan, Mas. Oke, kita refleksi ke dari tetralogi Buru. Ya. Dalam Bumi Manusia, Pramudia mengangkat pentingnya pendidikan dan kesetaraan. Kesadaran kritis melalui tokoh Minke. Menurut Anda, bagaimana kita bisa menerapkan semangat pendidikan untuk melawan penjajahan modern seperti ketimpangan sosial dan digitalisasi yang tidak merata? Sekolah itu, pendidikan sekolah membuat Anda jadi pintar. Pendidikan rumah tangga dan keluarga, Anda menjadi cerdas. Kartini mengatakan, yang paling sulit adalah mendidik dirimu sendiri. Harus itu, walaupun sulit. Tadi saya mengatakan bahwa pendidikan sekolah itu menjadi pintar, pendidikan rumah tangga dan masyarakat menjadi cerdas. Kartini mengatakan yang paling sulit adalah mendidik dirimu sendiri. Tapi itu harus sampai menemukan apa inti dari pendidikan. Di samping berbagai persamaan yang Anda punyai dengan tetangga dan begitu, Anda punya sesuatu yang beda dari siapapun. Ngerti? Ngerti. Jadi Anda itu sebenarnya manusia tunggal di dunia. Harus bangga itu. Itu harus Anda cari sampai ketemu. Dengan cara bagaimana? Belajar, bekerja, berdoa, dan sebagainya. Jadi artinya kalau Anda sampai menemukan kemanunggalan Anda itu, Anda akan dapat apa yang dinamakan pencerahan. Pencerahan bahasa Inggrisnya apa? Enlightenment. Pernah dengar? Pernah. Enlightenment. Enlightenment dalam bahasa Jermannya Verlichtung auf Klärung. Cari itu sampai ketemu. Verlichtung auf Klärung itu. Jadi kita jauh nggak usah cari contoh orang lain. Kami sendiri dalam keluarga, Pram, pencerahannya apa? Minum kopi sama rokok. Healing kalau minum kopi sama rokok. Pak Kusala 2 tahun di atas saya. Pencerahannya adalah kepengen mondong anak pertamanya. Nah, kemudian terbukti, ya kan menjadi pengarang dunia. Kakak saya Pak Kusala itu kemudian belakangan dapat hadiah dari Putin, Presiden Rusia. Pernah dengar? Penterjemah bahasa Rusia terbaik dunia. Sayang dia dapat penghargaan tahun 2017. Pak Kusala mati tahun 2016. Saya, ini keluarga sendiri, jadi bukan orang lain ya. Pencerahan saya adalah umur 17, kepengen kawin. Ada punya pacar belum? Sudah nikah saya. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Jadi, kalau mau cerdas, pacaran lah. Nah, itu. Pacaran saya tadinya juga geblek, Mas. Kayak Pram kan cuma tamat SD, nggak punya ijazah, kelas 7. Saya kelas 4 SD nggak naik. Ujian SD nggak lulus. Ujian masuk SMA tahun 53 nggak lulus. Tahun 54 mau ujian lagi. Disuruh Mbak Yu saya ngantarkan pembantunya cewek 37 umurnya. Pulang kampung kangen sama anaknya, saya disuruh ngantarkan. Saya tertarik, Mas. Tertarik kan bukan masalah umur,
Saat 17 dia 37, beda 20 tahun. Nah, itu supaya dia tertarik. Saya itu matematik di buku kan di rapot tuh 456. Bodoh kan? Itu saya ke Cirebon ngantarkan bantu itu membawa buku matematik. Ngerti? Supaya dia, wah saya itu pelajar hebat. Ngerti? Mantap, mantap. Entah bagaimana itu di Cirebon 2-3 hari, terus saya pulang karena ujian SMP kan. Matematik 10. 57 saya ujian SMA, matematik 10 lagi. Bahasa Inggris 7. Ekonomi kan saya masuk sosial ekonomi 9. Masuk UI tanpa tes. Itu berlanjut sampai saya itu pernah bukan nyombongin, mengalahkan mahasiswa dari lebih dari 100 negara. Lebih dari 100 negara, Asia, Afrika, Amerika Latin, Uni Soviet, dan negara-negara sosialis yang lain. Dapat S3 mas, ya ngerti? Di Rusia itu 2 tahun, 4 semester. Saya cukup 3 semester, plus 2-3 jam waktu saya diuji. Luar biasa. Gak ada yang ngalahin mas. Berarti, jadi hebat karena pacaran. Jadi pertama, carilah jadi didiklah diri sendiri sampai kamu menemukan satu pencerahan. Yang kedua adalah kalau kamu otaknya pengen encer, pemikirannya pengen tajam, punyalah pasangan. Saya ingin ke buku yang selanjutnya. Dalam Panggil Saja Aku Kartini, mengangkat semangat emansipasi dan pendidikan perempuan di era Kartini. Bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan Kartini dengan pendekatan yang relevan bagi generasi perempuan? Kartini itu kan Raden Ajeng, padahal ibunya itu anaknya tukang apa itu perkebunan tembakau sebelum jadi bupati Ngasirah. Pernah dengar? Pernah dengar. Kan dikuburnya di Kudus. Di Kudus. Nggak jauh dari situ dikubur Kartono Tirto, siapa itu? Kakak laki-lakinya Sosro Kartono. Sosro Kartono, kakaknya Kartini. Itu kalau Kartono itu ada anunya mas, rumahnya. Jadi tempat tujuan yang sangat dihormati gitu. Jadi poin dari buku kenapa kok harus Panggil Saja Aku Kartini? Karena Kartini kepengen jadi masyarakat biasa, bukan bangsawan. Embel-embel Raden Ajeng nggak usah. Iya. Oke, banyak yang memang perlu dipelajari dan diarungi dengan pemikiran beliau ini. Kartini punya anak dengan duda kontemporer Bupati Rembang kan. Bupati Rembang. Punya anak laki-laki, siapa namanya? Susalis. Jenderal itu kemudian Pertamina. Kemarin ada orang dari Ponorogo mengatakan bahwa anaknya Susalis itu kawin katanya dengan anak saya ngecek, ternyata anaknya Susalit itu bukan perempuan, laki-laki. Jadi ini kan apa itu namanya mas? Move apa yang mau dicari itu loh, saya nggak ngerti. Untung aja saya nggak publikasi itu. Iya. Ya itu. Lah itu anaknya itu kemudian menutup pintu, nggak mau diinterview lagi, katanya capek. Jadi cucunya Kartini itu memutuskan cukup sampai segitu. Kuburan Kartini kan di Blora. Di Blora. Bung Sus, ini karena kita dalam segmen terakhir tadi sudah diingatkan kalau panjenengan ini lagi tur, lagi banyak waktu untuk berbagi ke teman-teman generasi muda. Jadi pesan apa untuk closing statement pada perbincangan pagi hari ini? Relevansi pemikiran Pramudia Natatur untuk generasi muda. Atau saya ubah pemikiran dari Susilo Tur. Tergantung Anda sendiri seberapa Anda menyadari diri Anda sendiri. Tiap orang beda mas. Benar. Karena Anda itu manusia tunggal yang saya katakan. Barangkali Anda dapat pencerahan bukan karena pacaran, tapi karena cerai, bisa kan? Nauzubillah. Karena pendidikan, ya, nggak tahu. Jadi carilah dirimu sendiri. Oke. Itu kan hak Anda. Mencari diri. Hak asasi Anda. Hak asasi Anda. Terima kasih teman-teman sekalian, para pemirsa yang mungkin bisa nonton video ini. Ada banyak poin yang perlu kita dalami lagi. Semoga kita doakan Bung Susilo Tur ini bisa panjang umur, bisa selalu berbagi dan menemani pemikir-pemikir anak bangsa hari ini. Dan yang jelas
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam kolaborasi membumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.